Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Tatang. Siapa? Tatang. Tatang, tatang, Tatang. Tatang. papang, Papang. Tatang. eh, pak, oh tatang. Tatang ya. Ya, dari Bandung. Bagaimana caranya agar puasa kita menjadi ikhlas, Buya? Adakah tipsnya? Karena jujur, kadang puasa seperti hanya menahan lapar dan haus saja. Terima kasih. Oke, saya ingin menjawabnya gini. Salah satu ibadah kita yang jauh dari gangguan ria, ujub, takabur itu puasa. Karena ada siapa orang menyanjung orang puasa? Kalau kita bagi duit banyak tepuk tangan lah. Kalau kamu puasa, yang tepuk tangan siapa? Iya. Dan puasa ini kan orang tidak bisa tahu kecuali kamu cerita kan, betul enggak? Iya. Jadi artinya puasa sendiri itu suatu ibadah yang tersembunyi sebetulnya, karena dia tidak action ya, tidak melakukan satu aksi, tidak, tapi ke dalam yang tidak ada yang tahu, karena dia bukan makan tapi tidak makan, dia bukan minum tapi dia tidak tidur, dan kita tidak bisa tahu orang itu sedang puasa atau tidak kecuali Anda cerita. Nah makanya seperti disabdakan oleh hadis Al-Qudsi ya, ulu amal ibni Adam lahu ila sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Bani Adam untuk dirinya kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membayarnya. Artinya bahwa Anda nggak usah khawatir kalau untuk mengikhlaskan puasa Anda, wah sangat gampang sekali. Yang susah itu ketika Anda bersedekah. Iya. Artinya begini. Ini sedekah sirri itu termasuk adalah upaya untuk ikhlas kepada Allah. Kita waktu saya masih kecil lah, di Jagasatru tahun 60-an lah, di Habib Syekh itu bapaknya Kang Ayibmo. Itu kita waktu kecil tugasnya ngelar tiker buat majlis taklim hari Minggu sama hari Jumat di Habib Syekh itu. Nah kita ini anak-anak kecil waktu itu berebut rajin menggelar tiker. Nah selesai pengajian kan digulung tikernya nih. Itu ketika digulung itu banyak uang di dalam tuh. Rupanya anjuran Habib Syekh, sedekah siri, belajarlah Rp1, Rp2 berapapun taruh di injili. Kenapa sedekah siri itu menjadi istimewa? Karena orang yang menerimanya harus kepada siapa berterima kasih. Jadi artinya orang sedekah siri itu sama dengan menggiring kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya, buka tiker ada duitnya. Itu siapa? Ya kalau pada ngasih kan saya telepon tadi, aduh matur nuwun tadi. Lah kalau nggak tahu siapa yang ngasih. Nah itu artinya jangan sampai sebegini. Sekalipun kita sudah ikhlas segala macam, kan pasti saja orang dengar. Wah, hebat banget. Nyumbang Buya Syakur 15 juta. Orang kan kecret. Luar biasa. Nah, ketika disanjung, Anda senang nggak? Senang. Disampar. Fatarakahu solda. Seperti batu licin, ya, seperti debu di atas batu licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Timpa hujan besar, habis licin lagi itu, nggak ada tersisa semuanya. Jadi kita menghindari sanjungan itu juga efektif untuk belajar menuju ikhlas semacam itu. Bahkan nanti ketika Anda masih mengingat kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan kepada teman-teman, nyumbang, bantu dan sebagainya. Ketika kebaikan itu masih engkau ingat,
itu masih rawan akan gugur. Karena kapan-kapan dapat sanjungan orang lain. Dan Anda merasa bangga dengan kebaikannya itu. Makanya ketika Anda masih ingat kebaikan yang pernah Anda lakukan, itu pertanda amal Anda belum diterima oleh Allah kok. Ya, kenapa? Belum masuk laci, masih di atas meja. Nanti cleaning service nggak tahu diambil dibakar tuh itu. Jadi belum ini. Jadi satu cirinya amal yang sudah kita ikhlaskan kepada Allah itu ketika kita sudah tidak ingat lagi kebaikan-kebaikan kita itu. Saya kira belajar menuju ikhlas macam itu ya kita belajar yang kecil-kecil lah. Cobalah kita belajar jangan mengharapkan sanjungan. Sebab kenapa riya itu tercela dalam beragama? Karena bukan persoalannya kita gila hormat, kita gila sanjungan, bukan itu. Itu mah saya tidak melarang orang senang kok. Tapi yang paling inti itu bukan Anda senang disanjungnya. Ketika riya itu artinya ketika Anda merasa tidak cukup kebaikanku diketahui oleh Allah saja, masih banyak pihak-pihak yang lain yang ikut menyaksikan. Bayangkan, kalau Anda mengatakan Allah tidak cukup sebagai saksi, harus didukung oleh saksi yang lain, itu kan penghinaan pada Allah juga. Di situ letak dosanya. Maka saya gitu.